Masukkan nilai. Kita pengen nilainya A nih ya. A itu berarti dia nilainya lebih dari 94. Kita coba aja di sini 95. Dia nilainya A. Tapi kalau misalkan dia di bawah dari 94, contoh 90, dia akan masuknya A min. Halo guys, balik lagi sama gue Ricky. Sekarang kita akan menyelesaikan tugas yang kemarin ya, konversi nilai menjadi indeks huruf. Kita langsung start aja. Tugas yang kemarin itu kita disuruh untuk bikin program mengkonversi dari nilai 0 sampai dengan 100 menjadi indeks A plus, A, A min, dan seterusnya menggunakan switch case ya, ingat ya. Sekarang kita coba langsung ke codingannya ya guys ya. Nah di sini supaya gampang nggak bolak-balik, jadi gue udah bikin di sini tuh komen ya, di komen dari 0 sampai 9 itu E, dari 10 sampai 19 D, dan seterusnya. Kita akan start langsung aja. Oke. Yang pertama, kita di sini akan menggunakan switch case. Kita tentu nanti akan masukkan nilainya ya. Jadi kita bikin dulu di sini. Kita bikin dulu put saja deh biar mirip-mirip ya. Put program ya, berarti program mengkonversi nilai menjadi indeks itu ya. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan nilainya. Kita print masukkan nilai gitu ya. Dan di sini kita buat variabel. Variabelnya apa? Variabel nilai. Kita assign value dari inputnya. To integer. Kenapa? Karena kita ingin masukkan angka ya. Nah, ini salah nih, bukan input tapi get sum. Oke, mantap. Next, sekarang kita akan coba untuk membuat switch case-nya. Ingat, konstruksi switch case itu kalau di Ruby adalah case kemudian when ya. Nah, di sini aku coba bikinnya case. Case-nya apa? Case-nya itu nilai, karena ekspektasi nilainya itu nanti dia akan kayak kurang dari atau lebih besar dari gitu ya. Supaya lebih mempermudah, kita coba cek di sini case-nya nilai. Kemudian di sini kita buatlah when. When nilainya berapa? Nah, di sini gue pengen coba approach-nya itu kita bikin aja A, B, C, D, E gitu ya. Nanti di dalam A-nya itu kita bikin lagi if else di dalamnya. Kita coba kayak gitu ya. Kita coba dari A dulu. A itu dia startnya dari 86 sampai dengan 100. Nah, kalau di Ruby itu ada yang namanya range. Nah, kita coba di sini 86 titik-titik 100. Nah, itu artinya dari 86 sampai dengan 100 dia akan mengeksekusi aksi yang di bawah sini nih. Aksinya apa? Di sini berarti kita bikin komen dulu aja. Eksekusi aksi. Kemudian kita bikin when yang kedua. Kita pengen di sini nanti nilainya B. B-nya itu mulai dari mana? Dari 60 sampai 79. Kita mulai aja di sini 60 sampai 79. 79B. Oh, berarti sampai 85 ya. 85 nih, karena B itu ada 3 nantinya nih. Ada B min, B biasa sama B plus. Kita tulis lagi di sini eksekusi aksi. Lanjut kita yang masuk ke C. C start dari mana? C start dari 30 sampai dengan 59. Kita tulis lagi 30 titik-titik 59. 59. Di sini kita tulis lagi eksekusi aksi. Sekarang kita masuk nilai yang D. D-nya berapa? Startnya dari 10 sampai 29. 10 sampai 29. Kita eksekusi aksi. Yang terakhir itu ada bagian E itu dari berapa? Dari 0. Dari 0 sampai dengan 9. Ini dia nilainya E ya. Eksekusi aksi. Nah, kalau enggak atau di luar dari itu, misalkan iseng nih masukin nilainya minus ataupun di atas 100, dia akan masuk ke sini. Kita bikin aja langsung ya, puts nilai tidak bisa dikonversi. Gan gitu ya. Tanda seru aja. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini kan kita pakai range ya. Ini tuh kalau kita sorot di sini, ini tuh dia pakai range. Pakai range ini tujuannya supaya kita pengennya ada 5 opsi aja nih, A, B, C, D, E gitu ya. Cuman di dalam A-nya itu kita bikin lagi sebuah kondisi. Kemarin kan kita belajar ternary ya. Ternary, switch case, if else biasa, sama unless. Di bagian A ini kan ada 2 nih ya. Ada A min dan A. A min ini dia tuh sampai 94. Jadi kalau dia udah nyentuh 95,
dia berarti akan dapat A. Kita bikin di sini si ternary-nya. Kita coba aja. Kalau misalkan di sini puts nilai, kita langsung tulis aja lebih dari berapa nih? Lebih dari 94 ya. Kalau nilai itu lebih dari 94, maka dia akan ngeprint nilai A. Kita di sini print A. Kalau enggak, berarti A min. Ya. Jadi ini tujuannya nanti adalah kalau misalkan ketika nilainya itu di antara 86 sampai 100, kita ambil contoh nilainya itu 90. Terus kita masuk kondisi yang ternary ini. Nilai ini 90 lebih besar daripada 94 enggak? Enggak kan? Karena enggak berarti dia false. Maka dia harus masuk ke A min. Oke, kita coba lanjut. Yang ini hapus dulu. Kita lanjut ke yang B. B ini ada 3 opsi nih. Ada B min, B, B plus. Kita bikin aja 3 opsi ini menggunakan if else ya. Jadi di sini kita mencoba untuk memasukkan semuanya sintaksnya biar teman-teman nanti makin ngerti. Kita coba yang misalkan kita hapus dulu ini, terus yang B 60 sampai 69. Kita buat aja di sini if nilai lebih besar daripada kurang dari 69 atau 70 nih 69, kurang dari sama dengan 69. Maka dia akan memasukkan indeksnya itu B min. Else if ya. Kita sekarang yang kedua yaitu else if. Else if nilainya kurang dari sama dengan berapa nih? 79, dia akan masuknya nilai B. Kalau di luar dari itu berarti akan masuk ke yang B plus. Nah, terus di sini ada pertanyaan nanti. Kenapa kok di handle-nya kurang dari 69 gitu? Gimana kalau 0? Kalau 0 dia nggak bakal masuk ke yang sini. Karena nanti kalau misalkan 0 dia bakal masuknya ke yang E. Jadi kita cukup handle aja batas-batasnya. Oke, mantap ya. Nextnya kita masuk yang C. Yang C ada berapa nilainya? Ada 3 juga nih. Mulai dari C min, C sama C plus. Kita mulai dari 39 ini nih ya. Berarti yang C ini kita bikin lagi if else. If nilai kurang dari sama dengan 39, maka dia akan push-nya C min. Ya. Else if nilai kurang dari sama dengan 49, maka dia akan C ya. C. Terus satu lagi else. Kita langsung tulis aja di sini C plus. Berarti ekspektasinya kalau C plus ini ketika dia di antara 30 sampai dengan 59 dan lebih besar dari 49 ya. Sekarang yang D ya. D itu punya 2 nih. Cuman ada D dan D plus. Nah, karena ini cuma 2 berarti kita bisa pakai ternary. Jadi kalau misalkan kurang dari sama dengan 19 maka dia D. Kita ambil contoh di sini. Berarti puts nilai kurang dari sama dengan 19. Kalau misalkan dia true, berarti dia nilainya D. Kalau misalkan false, berarti dia nilainya D plus. Kalau ini kita langsung aja karena dia cuma tinggal 1, kita tulis aja di sini puts E. Selamat mengulang. Mengulang mata kuliah. Oke, kita save. Sekarang kita coba jalankan programnya. Seperti biasa, kita coba Ruby. Di sini nama filenya apa ya? Konversi. Sesi 19 konversi indeks. Oke. Di sini kita coba jalankan program mengkonversi nilai menjadi indeks. Masukkan nilai. Kita pengen nilainya A nih ya. A itu berarti dia nilainya lebih dari 94. Kita coba aja di sini 95. Dia nilainya A. Tapi kalau misalkan dia di bawah dari 94, contoh 90, dia akan masuknya A min. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa banyak pilihannya untuk logic ini ya, untuk if else atau pengkondisian ini. Dengan menggunakan sintaks case juga bisa gitu ya. Nextnya lagi misalkan nilainya pengen lebih dari itu, kurang lah, misalkan dapat C kan ada 3 nih ya. Misalkan saya pengen
nilainya tuh C-nya adalah 35 misalkan. Kalau kita buat C-nya 35, maka dia harusnya C-min. C-min. Kalau misalkan nilainya itu 49, berarti dia harusnya C, karena 49 itu sama dengan C. Kalau lebih dikit 50, dia dapatnya C+. Oke, mantap ya, kita udah berhasil bikin konversi indeks ini menggunakan Ruby. Nah, kalau menggunakan JavaScript juga sama-sama. Konsepnya kita bisa menggunakan switch case, kita bisa menggunakan ternary, kita juga bisa menggunakan if, else gitu ya, bebas. Yang penting dari kondisi ini kalian atau kita itu mudah memahaminya. Ketika kita nanti ngoding, nggak cuma ngerti pas hari itu aja, tapi ketika kita balik lagi ke codingan itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, codingannya kita bisa mengerti. Oke, mantap, segitu dulu video kali ini. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Salam programmer best friend.